Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ceritanya hari ini saya ingin bercerita buat teman-teman sekalian. Saya tuh sempat nonton video ya, yang mungkin ini videonya mungkin sudah nggak asing lagi ya. Seorang murtad gitu, orang muslim, tadinya muslim terus dia murtad, terus katanya jadi pendeta. Namanya kita sebut saja Saifuddin Ibrahim gitu kan ya. Jadi dapat video di yang nanti mungkin insya Allah saya akan tayangkan mungkin nggak tayangkan ya, jadi contoh videonya ada di sini. Dia bilang dalam video itu bahwa selama ya ini tentang apa ciri khas dia gitu kalau ngomongnya, selama 300 ayat yang saya minta dihapus itu masih dipertahankan ataupun nggak dihapus, maka terorisme akan terus terjadi. Nah, dia bilang begitu. Nanti silakan cek aja videonya, ditonton aja, gitu ya. Ya, ya kasih doa yang terbaik supaya dapat hidayah gitu ya. Jadi dia mengatakan seperti itu. Apa namanya, masih banyak dalam ayat Al-Quran itu, kira-kira kurang lebih kayak gitulah, yang membuat kaum muslimin itu menjadi teroris seperti itu, atau mungkin keras gitu ya, radikal, apalagi mungkin ekstremisme gitu ya. Banyaklah hal-hal yang kayak gitulah, hal-hal yang mungkin negatif gitu ya. Sebenarnya gini, hal ini sudah saya bahas sama Koh Dondi waktu saat itu gitu ya. Kita bahas bahwa mana sih sebenarnya ayat-ayat yang dalam kitab suci, taruhlah gitu ya, kitab suci mereka dan kita gitu, yang lebih keras kan gitu, kita sudah bahas gitu ya. Bahwasanya mungkin ringkasnya dalam pembahasan itu Koh Dondi menjelaskan tentang beberapa ayat gitu ya dalam kitab keyakinan mereka gitu. Ternyata banyak juga ayat-ayat yang mungkin konteksnya itu sampai kepada bunuh gitu ya, sampai kepada mungkin hempaskan lah gitu kan ya pasukan-pasukan itu banyak sekali ayat-ayatnya gitu. Sebenarnya kalau bahkan mau di-compare, kalau kata Koh Dondi itu mungkin sekitar 64% dalam kitab itu banyak kekerasannya juga sama gitu kan ya, baik itu secara fisik ataupun mental gitu. Kalau yang mental itu lebih parah lagi gitu kan ya. Ada misalnya ada yang perempuan suka sama perempuan kan gitu, ada ya. Kemudian banyaklah hal-hal yang gitu, tapi cuman kan kita nggak mau sampai ke sana kan gitu ya. Karena kenapa? Kalau Islam itu Allah sudah mengajarkan kepada kita semua, tentunya kepada Nabi Muhammad dan kita semua kan gitu ya. Kalau kita misalnya diejek agama kita gitu ya, kita itu nggak mau ngejek dia balik gitu, dan kita ibaratnya pasti menyampaikan dengan hal yang baik pula gitu kan ya. Kenapa? Makanya kita kan dilarang untuk mengejek agama orang lain, karena kalau dia nanti mengejek kita itu lebih parah lagi. Bukan parahnya dalam arti apa ya, tapi fitnah gitu ya. Allah udah ngajarin bahwa kalau orang-orang begini tuh nggak mau mikir kan gitu ya. Jadi kalau dikatakan bahwa Islam itu banyak sekali ayat-ayat teroris atau banyak sekali ayat-ayat kekerasan, seharusnya itu dipelajari lagi bahwa sebetulnya juga banyak gitu. Tapi kan kita nggak mau membandingkan di sini, tapi kita mau klarifikasi bahwa Islam itu nggak ada sama sekali mengajarkan untuk kita saling keras satu sama lain gitu kan. Baik muslim terhadap muslim ataupun muslim terhadap yang lain gitu. Nggak ada sama sekali. Justru Islam itu mengajarkan bahwa kita harus saling menghormati satu sama lain gitu kan ya. Kita ada namanya konsep dalam berakidah misalnya. Kita ada konsep lakum dinukum waliyadin misalnya. Untuk kamu ya agama kamu, untuk saya agama saya. Kamu tuh nggak perlu ikut campur urusan agama saya, dan saya pun nggak akan pernah ikut campur untuk agama kamu kan gitu ya. Itu konsep akidah. Kalau konsep muamalah ada lagi. Kita boleh bertransaksi apapun ya, selagi itu halal gitu ya, kepada non muslim bahkan nggak apa-apa, nggak masalah. Bahkan kita kerja sama orang non muslim pun nggak masalah gitu, dan itu namanya muamalah, dan itu sesuatu yang baik kan gitu ya. Nah itu dalam konsep muamalah, dan banyak hal lagi. Nah mungkin kalau yang dimaksud tentang ayat yang dikeras itu adalah pembunuhan misalnya, loh itu bukan pembunuhan, itu hukuman gitu kan. Allah ngasih syariat misalnya rajam misalnya, ya rajam itu kan udah konsep Allah kan gitu ya. Toh juga hikmahnya juga banyak, hikmahnya mungkin buat kita juga bagus kan gitu. Misalnya kalau ada yang mencuri misalnya, terus kemudian dipotong tangannya, dalam Al-Quran dijelaskan kan gitu ya. Toh itu juga kebaikannya buat kita juga. Allah nggak mungkin menurunkan hukum ataupun perintah gitu kepada manusia, apalagi dia orang beriman,
kecuali itu baik untuk manusia, pasti baik untuk manusia, kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya yang dimaksud mungkin peperangan misalnya, Islam itu sama sekali nggak mengajarkan perang duluan gitu loh. Islam itu mengajarkan konsep kalau dalam perperangan itu lo jual, gue beli. Rasul tuh selalu begitu kalau setiap perang. Rasul nggak pernah mulai duluan. Tapi kadang orang mereka duluan yang nyerang Islam kayak gitu. Rasul mencoba untuk berdakwah melalui lisan biasa gitu ya, nggak yang kemudian langsung pedang gitu tebas, enggak gitu kan ya. Bahkan Rasul pun ketika di Mekah itu terzolimi, dia nggak ngelawan kan gitu, biasa aja, nggak yang maksa Abu Jahal misal ayo masuk Islam, nggak gitu kan gitu ya. Rasul mengajarkan untuk berdakwah bilisan dulu kan gitu ya, dengan apa namanya dengan kata-kata dalam Al-Quran kan gitu ya, perintah dan seterusnya. Ini biasa aja. Jadi nggak ada sama sekali Islam itu apa langsung perangi duluan, enggak gitu loh. Bahkan kalau seandainya waktu Islam berjaya misalnya, itu Islam itu nggak langsung senantiasa nyerang negara lain, enggak. Islam itu pasti menawarkan dulu mau masuk Islam apa enggak kan gitu ya. Dan ingat ya, itu bukan perang, dan itu adalah penaklukan. Beda sama perang. Jadi kalau Islam itu apa ya? Ketika sudah ditaklukkan semua negara gitu kan, bahkan perintah dalam Islam itu jangan bunuh orang, anak kecil, ibu-ibu dan seterusnya, ada aturan-aturannya kalaupun mungkin terjadi perang misalnya. Toh ketika nanti Islam sudah menang, Islam nggak kemudian menzolimi negara yang mungkin ditaklukkan itu. Seperti misalnya contohnya Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel misalnya. Ya, Muhammad Al-Fatih ketika sudah menaklukkan itu atau membebaskan itu ya bahasanya, membebaskan itu Muhammad Al-Fatih nggak dibunuh semua gitu loh. Orang-orang yang kata Muhammad Al-Fatih dalam sejarahnya, dia mengatakan begini, kalian boleh pergi dari sini dan kalian boleh tetap di sini. Baik itu agama kalian apapun, boleh. Kalian nggak saya larang dan nggak akan saya pernah bunuh juga gitu. Jadi sebetulnya kalau dikatakan bahwa Islam itu misalnya agama keras, perang dan mungkin apapun itu ya, sebenarnya harusnya berkaca gitu ya. Kita lihat tragedi sekarang misalnya, kita itu selalu senantiasa disodorkan berita, info bahwa setiap hari pasti ada aja orang Palestina yang meninggal dunia. Minimal kalau terakhir saya dengar itu 10 orang. Coba bayangin aja. Minimal 10 orang. Dan itu bisa lebih. Dan itu siapa yang melakukan itu? Ya orang-orang di luar dari Islam kan gitu. Tapi apakah kita menuduh mereka bahwa mereka itu agamanya keras itu? Enggak. Itu hanya oknum saja. Hanya oknum yang kemudian menyalahkan perintah-perintah dari Tuhannya. Kita nggak pernah bilang bahwa apa namanya agama misalnya agama yang spesifik bahwa dia itu adalah agama yang teroris, enggak. Tapi kita bilang bahwa itu perilaku dia yang menyimpang dari agamanya. Jadi sebenarnya sudah dibahas ya. Jadi jangan sampai ada lagi hal-hal yang kayak gini muncul. Terus kita harus tetap semangat juga untuk menasihati beberapa orang yang mungkin masih terdogma dengan hal seperti ini. Mudah-mudahan mereka paham bahwa Islam itu agama yang nggak begitu, tapi agama yang rahmatan lil alamin untuk siapapun, untuk baik itu untuk Muslim ataupun non Muslim, insya Allah. Jadi itulah ceritanya teman-teman sekalian. Mungkin saya agak geremet gitu ya. Mungkin kalau ada orang ini di Indonesia mungkin udah kita bisa cari gitu ya, bisa ngobrol bareng gitu, insya Allah. Itu saja teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang keliru. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.